Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Rajab. Sudah minggu kedua bulan Rajab. Biasanya kegemaran kita membaca, mendengar, menelaah atau menyampaikan pengajian di bulan Rajab ini bertemakan dua. Tema pertama menjelaskan makna hadis yang disampaikan Nabi kepada kita berupa doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti pembicaraan di situ adalah pembicaraan berkah. Sementara tema kedua adalah pembicaraan tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita kepada pembicaraan yang kedua, pembicaraan tentang Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya melihat satu kata dari dalil adanya peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tinjauan ulumul Quran seperti biasanya dengan saya. Ulumul Quran. Jadi kita akan baca ayat yang menjadi dalil adanya Isra Nabi, tetapi tidak semuanya. Akan kita lihat hanya satu kata saja. Akan kita coba jelaskan selama kurang lebih 6 menit ke depan, 6 menit ke depan. Satu-satunya ayat yang membicarakan Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Isra. Demikian nama suratnya. Kalau dalam urutan surat-surat Al-Quran, surat Al-Isra ini urutan yang ke-17. Dihitung dari surat Al-Fatihah sebagai surat pertama, maka surat Al-Isra surat yang ke-17 disebut surat Al-Isra. Kebiasaannya penamaan surat itu terambil dari salah satu kata di dalam surat tersebut. Bisa di awalnya,
bisa juga di pertengahannya, dan bisa juga di akhirnya. Nah, yang ini tidak di awal betul. Memang kata Al-Isra tidak terdapat dalam ayat ini. Yang ada hanya Subhanalladzi asra. Dari sinilah dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari kata asra inilah adanya istilah Isra atau Al-Isra. Kenapa sampai Isra padahal dia Asra? Ini permainannya di ilmu tata bahasa. Ada dua ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab. Pertama ada namanya ilmu nahwu, ilmu nahu. Ada namanya ilmu sarf, ilmu saraf. Ini tata bahasa. Lalu di atasnya nanti ada sastra, ada balaghah, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Jadi lima itulah alat yang dipergunakan untuk menggali, mengambil pengertian, mendudukkan pemahaman dari teks-teks Arab termasuk bahasa Al-Quran. Jadi dalam ilmu tata bahasa, ilmu saraf, itu asra itu berkembang. Asra, yusri, isra. Dari situlah isra itu. Asra, yusri, isra. Berasal dari tiga kata, sara, sin, ro, dan alif yang rumah ya di akhirnya. Sara, sin, ro, dan alif, tapi ditulis dengan huruf, dengan rumah ya yang tidak pakai titik, rumahnya saja. Nah, arti saro itu berjalan, berubahlah dari saro itu menjadi asra, yusri, isra, membuat berjalan. Jadi kalau sara berjalan, asra membuat berjalan. Dalam redaksi lain kita sebut dengan memperjalankan. Ya, fi nafsil makna. Sama artinya itu. Membuat berjalan dengan memperjalankan. Inilah salah satu alasan kenapa surat ini disebut dengan Al-Isra, dari kata asra ini. Zaman terhormat bagi kita, terutama yang sudah berumur lanjut tentunya, ketika dahulu belajar membaca Al-Quran di tahun 70-an atau tahun 80-an, nama surat ini tidak ada surat Al-Isra, tapi surat Bani Israel. Surat Bani Israel. Nah, surat Bani Israel oke juga. Terambil juga nama itu dari salah satu kata di dalam surat ini, yaitu surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat yang keempat. Wa qadaina ila Bani Israel. Ada kata Bani Israel, tetapi bukan berarti ceritanya di sini cerita Bani Israel. Hanya saja ada hadis yang menyebutkan nama ini surat Bani Israel. Kalau ceritanya yang banyak tentang Bani Israel, seharusnya surat Al-Baqarah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu agaknya kalau kita membaca surah Al-Baqarah di juzuk 1 itu banyak cerita Bani Israel. Bahkan ya Bani Israel itu 3 kali. Tetapi tidak disebut suratnya surat Bani Israel. Akhirnya kita sebut penamaan nama surat itu memang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah terhormat, mudah-mudahan 2 minggu ke depan masih belum habis surat Al-Isra bulan Rajab ini, akan kita coba lagi. Belum makna dari subhana ini, Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.